PKI itu bukan sekedar perusuh. PKI itu adalah pengkhianat bangsa, pemberontak. Mereka menggunakan kerusuhan-kerusuhan, kekacauan-kekacauan yang di Indonesia terjadi justru digunakan untuk kepentingan mereka sendiri, untuk membuat Indonesia menjadi komunis, mengganti Pancasila menjadi Palu dan Arit. Kita gak bisa biarkan seperti ini karena Soekarno-Hatta. Maka Soekarno-Hatta berpidato dengan kata-kata yang tegas. Rakyat Indonesia, pilih Amir Musso atau Soekarno-Hatta. Kalau kita bicara soal PKI, yang biasanya terlintas di benak kita adalah tragedi 30 September 1965. Padahal jauh sebelum itu, rencana PKI untuk membentuk negara komunis Indonesia Soviet sudah mulai menggema sejak lama. Musso, tokoh besar PKI di era awal kemerdekaan, bahkan sangat dekat dengan salah satu tokoh komunis terbesar di dunia, yaitu Joseph Stalin. Seperti yang sebelumnya sudah dibahas oleh Guru Gembul dalam videonya beberapa hari lalu, pemberontakan PKI terbesar justru terjadi setelah kepulangan Musso dari Soviet. Tragedi ini jauh lebih mengerikan dibanding G30 SPKI. Kenapa? Karena pada tragedi ini ribuan ulama, santri, dan juga kiai dibantai dengan sangat kejam. Bahkan sampai salah satu berita menyebut bahwa genangan darah di sana menyentuh di atas mata kaki. Inilah akar di mana momen Indonesia nyaris berubah menjadi negara komunis. Dan pada video kali ini, saya Panji Nur Fauzan bersama dengan Gembulikum Channel akan kembali membahas akar tragedi yang tidak terlalu sering dibahas, yaitu pemberontakan PKI 1948 di Madiun. Februari tahun 1948, Munawar Musso sedang ngobrol di Soviet dengan Joseph Stalin. Sampai ketika dia mendapatkan sepucuk surat yang ternyata berasal dari Amir Syarifuddin. Pada saat itu Musso membaca surat itu dengan mata yang berbinar. Amir Syarifuddin memintanya kembali untuk memimpin revolusi di tanah air yang sedang kacau balau, di mana pada saat itu semua gerakan sosialis di Indonesia dipatahkan, partai kiri dipinggirkan, dan posisi Amir sebagai Perdana Menteri dicabut dan diganti oleh Hatta. Bagi Musso, ini adalah sebuah kesempatan, sebuah kekosongan yang siap dia manfaatkan. Musso pada waktu itu langsung ngobrol sama Stalin. Lin, gimana kalau kita bikin Indonesia menjadi negara komunis, negara Soviet Indonesia? Mulai sekarang kita revolusinya. Kata Stalin, jangan gitulah bro. Tahun 1948 ini itu banyak gonjang-ganjing. Ini adalah puncaknya dari perang dingin. Dan kita tidak boleh menambah revolusi berikutnya karena kita capek. Coba bayangkan, di Timur Tengah ada berdirinya negara Israel tahun 48, kemudian blokade Berlin, kemudian Korea Utara dan Korea Selatan bikin garis pembatas itu juga tahun 48. Tanpa menunggu izin dari Stalin, Musso kembali ke Indonesia, bukan untuk sekedar pulang, tetapi membawa visi besar, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara komunis ala Soviet. Musso mulai menyusun strategi, merekrut semua orang yang kecewa terhadap pemerintah, tentara yang dipecat, para petani, buruh, aktivis, dan semuanya menjadi barisan revolusi. Setibanya di tanah air, Musso bertemu dengan Soekarno dan juga Hatta yang disambut dengan air mata dan juga kenangan lama. Namun tujuan Musso bukan semata-mata untuk reuni sentimental. Ia datang untuk merapatkan barisan dengan Amir Syarifuddin dan memobilisasi mereka yang kecewa. Pada saat itu Amir Syarifuddin bercerita kepada Musso soal kondisi politik Indonesia pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Mulai dari perundingan Linggarjati dan perundingan Renville yang membuat wilayah Indonesia kian menyusut. Sementara agresi militer Belanda mengambil alih Sumatera Utara, Sumatera Timur, dan juga Jawa Barat. Proyek-proyek komunisme yang selama ini digagas akhirnya dipaksa untuk berhenti. Tentara yang tersusupi komunis akhirnya dipecat dan upaya untuk mengorganisasikan petani serta buruh juga diberhentikan. Menyikapi kondisi ini, Musso dan juga Amir mulai mengumpulkan kekuatan di Madiun, menyusun barisan militer dan juga warga sipil. Tentara yang kecewa, petani yang terprovokasi, buruh, santri dan juga aktivis semuanya siap bergerak.
Akhirnya mereka membentuk sebuah gerakan, yaitu Front Demokrasi Rakyat atau FDR sebagai pusat koordinasi. Sementara Musso menyebarkan propaganda melalui radio, menebar ketakutan dan mempersiapkan momen untuk pemberontakan. Amir Musso terbentuk dan bersiap-siap untuk melakukan pemberontakan. Apa yang mereka lakukan? Pertama-tama mereka kumpulkan kekuatan di Madiun, tetapi mereka mulai melakukan aksi-aksi di sekitaran dekat Jogja dan Solo. Dan apa yang mereka lakukan itu benar-benar brutal. Di Soco mereka bikin sebuah pembantaian. Jadi santri, kiai semuanya masukin ke dalam gerbong kereta api, di sana dibantai semuanya. Sampai sebuah laporan menyebutkan itu darah di sana itu menggenang sampai di atas mata kaki. Begitu barisan FDR mulai bergerak di Madiun, Solo dan juga sekitarnya, kekacauan pun terjadi. Mereka mengumumkan akan berdirinya sebuah negara Soviet Indonesia. Sementara itu, propaganda yang dibuat Musso menuduh bahwa pemerintahan Soekarno dan Hatta sebagai pengkhianat bangsa. Di desa-desa dan juga di kota-kota kecil, pejabat yang pro terhadap Hatta, yaitu ulama, kiai, santri, serta pengusaha yang dianggap musuh, mereka semua dibantai. Rumah mereka dibakar, jalanan dipenuhi teriakan dan juga ketakutan. Darah mengalir di mana-mana, bahkan jumlah korban diperkirakan sekitar 11.800 orang. Ini tentu saja jauh lebih brutal dibandingkan tragedi G30 SPKI. Namun untungnya perlawanan datang lebih cepat, yaitu divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Mereka bergerak dari Jawa Tengah. Pasukan ini menyerang dari berbagai arah, memotong pasukan jalur Musso dan juga Amir. Koordinasi mereka sangatlah rapi dan barisan PKI mulai pecah. Musso berusaha untuk bertahan, tetapi tekanan dari Siliwangi dan juga internal FDR membuatnya menjadi kewalahan. Amir Sarifuddin mencoba mengendalikan gerakan dari pusat koordinasi di Madiun, tetapi kekacauan sudah terlalu besar. Dalam hitungan hari, pemberontakan mengerikan itu pun runtuh. Musso melarikan diri ke utara, sedangkan Amir ke selatan, tetapi keduanya akhirnya tertangkap. Pasukan PKI yang tersisa, mereka mundur dan juga bersembunyi. Dan pas mau dieksekusi, pas PKI mau dihabisi, gagal. Ternyata apa? Begitu PKI sudah terjebak, sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak bisa bangkit lagi, kekuatan militer semuanya sudah pudar. Ketika ujung moncong senapan itu sudah mau menghabisi PKI, tiba-tiba Belanda datang nyerang, agresi militer Belanda kedua. Pertimbangan Belanda pada waktu itu tuh apa? Pertimbangannya adalah Indonesia lagi chaos, lagi kacau, lagi pemberontakan di mana-mana, lagi nggak punya duit. Dan wilayah ibu kotanya bahkan dipindahkan ke Yogyakarta yang belum stabil dan belum layak untuk dipertahankan sebagai ibu kota negara. Makanya hajar langsung Indonesia. Nanti kita dibully, gak apa-apa. Kan Indonesia habis, udah itu dikuasai kembali. Nanti pembulian setahun 2 tahun hilang. Yang penting Indonesia jadi milik Belanda lagi. Nah gitu kan kata Belanda. Dan bener, diserang, Soekarno-Hatta ditangkap. Inilah yang menyebabkan tentara mau menghabisi PKI itu tidak bisa. Musso tembak aja di situ, Amir tembak aja di situ, tapi sisa-sisa dari PKI yang bergerak itu belum dituntaskan. Kekuatan militernya sudah habis, tapi eksekusi politisnya sama sekali jauh panggang dari api. Meski kekuatan militer PKI hancur pada saat itu, ideologi mereka tentu saja tidak mati. Dari sisa-sisa barisan pemberontak muncul generasi muda PKI yang masih tersisa. Mereka melakukan rapat dan juga berdiskusi, merencanakan strategi baru untuk masa depan. Dan di antara anak-anak muda saat itu, muncullah sosok yang sangat disegani, yaitu Dipa Nusantara Aidit, seorang pemuda berusia 25 tahun yang melihat kegagalan ini bukanlah akhir, melainkan adalah sebuah kesempatan. Pada saat itu Aidit mulai mempelajari kesalahan pemberontakan sebelumnya. Dia menyusun strategi organisasi dan membangun kembali jaringan PKI secara diam-diam. Ia merumuskan cara untuk memodernisasikan partai, menata kembali kader, dan mempersiapkan PKI agar menjadi kekuatan politik yang sah, bukan sekedar gerakan bersenjata.
Inilah titik awal yang kemudian menjadi fondasi kebangkitan PKI. Dari kegelapan tahun 1948, Aidit belajar untuk mengatur dan menyiapkan partai yang kelak akan menjadi salah satu kekuatan politik paling dominan di Indonesia pada tahun 1960-an. Pemberontakan PKI pada 1948 di Madiun adalah momen kritis di mana Indonesia nyaris berubah menjadi negara komunis. Ribuan korban jatuh dan sejarah politik bangsa terbentuk dari kegagalan sekaligus ketakutan para pelindung ideologi komunis. Dan sisa-sisa kekalahan inilah yang awal mula menjadi kebangkitan PKI yang dipimpin oleh Aidit. Aidit menyiapkan sejarah baru yang akan menentukan politik Indonesia di masa depan. Jika kalian ingin memahami lebih dalam, kalian bisa tonton video lengkapnya di channel Guru Gembul. Bagaimana menurut kalian? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konsep video seperti ini, kita akan melanjutkan ceritanya ke episode-episode berikutnya. Terima kasih kepada channel Gembulikum atas kolaborasinya bersama PNF Story. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Saya Panji Nur Fauzan, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe PNF Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah berikutnya.